Warta Gereja GKJ Jebres tanggal 7 Februari 2021. 1. Ibadah Minggu berdasarkan rapat Majelis Harian dan Badan Peribadatan pada tanggal 12 Januari 2021, maka Majelis GKJ Jebres Surakarta memutuskan 1. Ibadah Minggu hari ini tanggal 7 Februari 2021 masih dilaksanakan secara online. 2. Untuk ibadah onsite, ibadah reguler direncanakan akan dibuka kembali tanggal 14 Februari 2021. Harap menjadikan perhatian, dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi tersebut demi keselamatan bersama. 2. Pendadaran. Bersama dengan ibadah hari ini akan dilayankan pendadaran. Mohon menjadikan perhatian. 3. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 14 Februari 2021. Dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. 4. Persiapan ibadah onsite atau ibadah reguler diberitahukan kepada semua jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah onsite atau ibadah reguler yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit atau kurang sehat, dimohon untuk ibadah online di rumah. 5. Persembahan 29 sampai dengan 31 Januari 2021. Yang pertama, persembahan bulanan dan operasional sejumlah Rp590.000. 2. Persembahan janji iman Rp1.400.000. Persembahan ibadah minggu Rp340.000. Persembahan perpuluhan Rp200.000, rebon Rp50.000. 6. Mekanisme pengumpulan persembahan bagi warga jemaat dan keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur, persembahan bulanan operasional, perpuluhan janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. 7. Yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis Gereja Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Marilah Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, marilah bersama-sama kita memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan tidak pernah tidur, Gusti Allah mboten sare. Kiranya bisa menjadi kunci dalam memahami bahwa Tuhan Allah memang tidak pernah abai kepada umatnya. Bacaan minggu ini mengingatkan akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan Allah membawa kita pada keyakinan bahwa Dia tidak pernah lelah dalam menjaga dan memelihara umatnya. Keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan ini kiranya menyemangati kita untuk menjalani kehidupan meski di tengah pergumulan berat, bahkan menjadi pendorong bagi kita untuk tidak lelah juga dalam menyatakan dan menebarkan kasih serta kebaikan kepada sesama. Segenap hati dan jiwa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat yang terkasih, dengan membaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat saundang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, terimalah berita anugerah demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5
ayat yang ke-7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dosa berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa persiapan menerima firman Tuhan. Santarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Engkau yang kudus dan mulia. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu. Tuhan, di tengah situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Surakarta, kami kembali mengadakan ibadah secara online. Kiranya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh tetap menolong setiap warga jemaat GKJ Bres beribadah bersama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Allah Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa bagi hamba-hambamu yang sedang menderita sakit, baik oleh karena usia tua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam tahap pemulihan. Bahkan bagi mereka yang saat ini terpapar virus corona, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa agar mereka boleh kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Bres. Engkau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya dalam naungan kasih Tuhan, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tapi semakin berkecukupan, karena Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Berkati juga untuk hamba-hambamu ini terus dimampukan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Bres dalam pelayanan. Allah memberkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, terus memenuhi tugas panggilan Tuhan untuk melayani Engkau, untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi warga jemaat. Engkau berkati Tuhan untuk segenap program pelayanan di tahun 2021 ini. Program yang telah kami susun Engkau berkati, kebutuhan dana yang dibutuhkan Engkau cukupi ya Tuhan, dan semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun.
Berkati ya Bapa untuk anak-anak kami yang sedang studi, di tengah-tengah situasi kondisi demikian, harus melakukan daring dari rumah, kiranya tidak mengurangi semangat anak-anak kami belajar, cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Allah berikan yang terbaik agar anak kami mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka. Berkati pula anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, atas kebijakan pemerintah melakukan kegiatan vaksinasi di bulan Februari dan di bulan-bulan selanjutnya nanti. Tuhan memberkati agar segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan kami terlindungi, baik diri pribadi, orang lain, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Biarlah upaya pemerintah itu dapat berhasil, berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya Allah, kami terus berdoa agar bangsa kami, pemerintah kami, Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau mampukan menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu, GKJ Jebres, Engkau berikan perlindungan ekstra, Engkau berikan imun yang luar biasa, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang luar biasa, Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari virus corona. Dan bila kami boleh melakukan protokol kesehatan dimanapun Allah menempatkan kami semua. Tuhan, bentar lagi kami bersama-sama hendak menyiapkan hati kami menerima taburan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami semua Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Ilah Bapa, doa seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan Sabda Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari Injil Markus 1, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-39. Tuhan Allah berfirman demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya pada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Malah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah kesaksian Injil Markus 1 ayat 29 sampai ke 39, yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Tentunya pada kesempatan ibadah hari ini kita masih ibadah online bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya ada sukacita, ada pengharapan, ada kesetiaan kita terus mencari hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk melakukan hal-hal rohani setiap harinya? Di sebuah seminar dengan tema Time, seorang pembicara mengajak semua peserta untuk mencatat semua kegiatan mereka selama 24 jam. Dan itu bisa kita lakukan juga bagi kita untuk mencatat apa-apa kegiatan yang kita lakukan dalam satu hari penuh. Nah, hasilnya sungguh-sungguh sangat mengagetkan. Dari catatan mereka didapati bahwa kebanyakan waktu mereka hanya dipergunakan untuk kesibukan di kantor, untuk jalan-jalan, nonton TV, melihat ponsel, dan mengantar anak ke sekolah. Itu catatan-catatan kegiatan yang mereka lakukan dalam waktu 24 jam. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan rohani? Membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan pelayanan. Hanya sebagian yang mencatat hal itu. Itu pun kebanyakan hanya dilakukan pada hari Minggu. Hanya sebagian kecil, dan itu pun hanya dilakukan dalam satu hari, di hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus Kristus adalah salah seorang tersibuk pada masa kehidupannya di dunia. Bapak Ibu bisa perhatikan, Bapak Ibu bisa cermati dalam perikop Injil Markus tadi, Yesus pergi dari fajar hingga senja. Kemana ia pergi? Orang-orang berbondong-bondong mengikutinya. Bukan saja mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka pun datang untuk menerima kesembuhan. Nah, singkat kata, semasa hidupnya di dunia,
Tuhan Yesus dikelilingi dan didesak oleh orang-orang yang datang membawa kebutuhannya, keperluannya, dan itu bermacam-macam. Persoalan hidup, pergumulan hidup dinyatakan kepada Tuhan Yesus. Namun, sebagaimana Alkitab katakan, Tuhan Yesus tetap fokus dan berimbang. Ia tidak terlihat stres, tidak terlihat cemas, dan tertekan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi tekanan sebesar itu? Apakah kiatnya sehingga ia tidak stres dan lepas fokus? Markus 1 ayat 35 sampai 39 mencatat satu kejadian dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengusir setan. Dan ayat 35 dengan jelas di sana dikatakan, pada saat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan berdoa. Padahal, kalau kita baca lagi tadi di perikop itu, ia dalam kondisi letih. Karena hari-hari sebelumnya, ia begitu sibuk hingga sampai malam. Di ayat 33. Nah, meski demikian, semasa masih subuh, ia sudah terbangun dan berdoa. Kesibukan tidak menghalanginya untuk tetap menjalin kedekatan, relasi dengan Bapa di surga. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita kenal istilah ora et labora. Berdoa dan bekerja adalah dua unsur yang amat penting untuk kehidupan manusia. Injil hari ini memperlihatkan hal itu. Tuhan Yesus berkarya menyembuhkan orang banyak. Namun ia tidak melupakan waktu menyepi, membangun relasi dengan Bapanya. Ia juga memperlihatkan melalui Injil ini, badan berkarya jangan lupa akan prioritas kita, sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan Yesus mengatakan, marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Dari ayat ini Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa ia tidak boleh hanya ada untuk orang tertentu saja. Ia datang untuk semua orang. Dan karena itu ia harus menyapa semua yang disapa Injil keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39, mari kita belajar untuk seimbang dalam hidup kita. Berdoa dan bekerja harusnya seiring sejalan di dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi penting agar dalam kehidupan kita segala yang kita lakukan bukanlah berdasarkan kemauan dan pikiran kita sendiri,
tetapi selalu merupakan apa yang Allah kehendaki. Dalam keadaan ini kita akan terbantu untuk senantiasa memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup kita, menjadi panggilan, pengabdian, dan pelayanan kita. Nah, pesannya apa Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kesibukan seringkali menjadi alasan kebanyakan orang percaya untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun kesibukan kita, sesibuk apapun, jangan pernah lalai untuk membangun kehidupan rohani kita dengan bersaat teduh, berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apalagi dalam situasi kondisi virus corona saat ini, banyak orang harus melakukan pekerjaan dari rumah, banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Mari, jangan sampai seperti yang di depan tadi saya katakan dalam catatan dalam sebuah seminar, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dari Senin sampai Sabtu hanya kegiatan-kegiatan duniawi. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang rohani, ternyata hanya dilakukan pada hari Minggu. Itu menjadi pertanyaan, itu menjadi bahan refleksi, introspeksi diri kita masing-masing. Percayalah, kita akan menerima kekuatan dan hikmat dari Tuhan kalau kita bisa melakukan secara rutin, secara kontinu. Bila Tuhan Allah adalah Allah yang tidak pernah mengabaikan hubungan pribadinya dengan Bapa di surga, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga mengutamakan hal itu juga? Mari kita jaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita mengabaikan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun, kita terus eratkan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dalam perkara-perkara, mungkin saat teduh, mungkin dalam doa kita, pujian kita, dalam kita menggali kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara mudah, harus kita latih, harus kita biasakan dari waktu ke waktu. Kiranya jemaat GKJ Jebres boleh menjadi jemaat yang belajar, yang mau bertumbuh, yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan dari waktu ke waktu, senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan kita akan responi, kita tanggapi dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 255 bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku, dan mencari
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memasuki pelayanan persiapan perjamuan kudus, pelayanan pendadaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan bahwa pada hari Minggu 14 Februari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perkenankan, pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Bahwa yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah baptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJ Jebres, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan samanya dalam damai dan kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, mari kita menguji hati kita masing-masing pribadi sebelum ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus besok hari Minggu. Jemaat silakan melakukan doa pribadi, doa pengakuan dosa, dan mohon pengampunan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu. Inilah kondisi kami sebagai pribadi-pribadi yang lemah dan terbatas. Dalam kehidupan kami yang kami lakukan, seringkali kami melakukan perkara-perkara yang kurang berkenan kepada Engkau, baik melalui perkataan, angan-angan kami, tingkah laku kami, baik dalam kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga, di dalam kami berjemaat. Sungguh Tuhan, kami menyadari akan kelemahan keterbatasan kami, yang Tuhan berkenan mengampuni kami, orang-orang yang berdosa ini, sekaligus Engkau berkenan melayakkan kami, agar kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kami butuh pengampunan, kami butuh belas kasih, dan kami yakin kasih pengampunan-Mu tercurah atas kehidupan kami semua yang mau datang, yang mau berserah kepada Engkau. Sempurnakanlah Tuhan kehidupan kami ini sebagai anak Tuhan, terus dan terus mencari Engkau, mengenal Engkau, dan melakukan kehendak. Doa ini kami pinta
Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulanginya, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti yang difirmankan dalam Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi besok hari Minggu kita sekalian diundang untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Nanti bisa dijawab dalam hati panjenengan masing-masing. Apakah Bapak, Ibu, Saudara bersedia memenuhi undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021? Panjenengan jawab dalam hati panjenengan masing-masing. Sukacita dan puji syukur atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudusnya. Sebab kita merayakan perjamuan kudus bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa pada diri kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menerima kita dalam anugerah-Nya, menerima kita dalam sakramen perjamuan kudus. Amin. Kita menyambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 127, bait yang pertama kita pujikan 2 kali. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah dia di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah dia di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur PKJ 146 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Tuhan telah memberkati hidup kami, Tuhan telah memberkati pekerjaan kami masing-masing sesuai dengan talenta kami masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan kami kesehatan, keselamatan, dan kehidupan. Dan Tuhan selama ini telah jauhkan kami daripada yang jahat, daripada mara bahaya, daripada penularan virus corona. Untuk itu ya Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kami menghaturkan segala macam persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan, sehingga berkenan untuk pekerjaan pelayanan di gereja di mana kami bergereja ya Tuhan, di mana kami beribadah di GKJ Jebres. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan, dan doa persembahan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan kedua. Ku berbahagia yakin aku, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna nikmat baru, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang